sampai di Museum Song terus. Pembukaan. Ayo. Mas, langsung masuk ya. Rekannya angel. Rekannya angel. di lereng jajaran Pegunungan Serai, tepatnya di ujung Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Museum Song Terus ini didirikan di Kabupaten Pacitan selain dengan latar mendapatkan Museum Song Terus ini bisa kita launching, tepuk tangan ini. Jadi itu adalah satu cara pembukaan dari ruang ini, launchingnya. Kita akan mungkin kalau sesuai agenda kita akan masuk ke dalam pembukaan pemotongan pita dan kunjungan museum. Wilayah Gunung Sewu pada umumnya. Jadi wilayahnya cukup luas. Sebagian termasuk wilayah Kabupaten Pacitan, sebagian Jawa Tengah, dan sebagian lainnya DIY. Untuk wilayah Kabupaten Pacitan sekitar 60-an. Dan diantara yang 60 itu sebagian besar gua. Jadi gua itu pernah dihuni para leluhur kita.
Dan sebelumnya sudah ada manusia yang menghuni wilayah ini. Mereka menghuni antara lain di Kali Baksoka. Ada nanti kita lihat di sana. Itu hunian yang paling tua dengan budaya yang sangat sederhana. Mari kita lihat sambil. Bisa dibilang sebagai salah satu edukator ya di sini ya. Dan kata pertama yang dia bilang adalah peradaban Pacitan telah dimulai sejak dari dulu dan mendunia. Pada akhirnya ini kan menjadi satu refleksi kita tentang sebuah identitas yang pada akhirnya merelung dalam waktu sampai kepada titik hari ini. Bagaimana sebenarnya kita itu dibentuk oleh tanah Pacitan dengan sejarahnya, dengan prosesnya dan dengan perkembangannya, dari mulai apa dan menjadi apa, dan sekarang kan bagaimana. Saya asisten kuratornya Museum Song Terus. Kalau boleh tahu secara pendek penjelasan, kurator itu di museum sebagai apa ya? Jadi kurator itu istilahnya yang memberi mengkurasi barang-barang yang ditampilkan kepada masyarakat. Jadi secara garis besar masyarakat bisa tahu tuh, misalnya Museum Song Terus. Ini kan tentang mayoritas adalah alat batu. Nah, dari situ kurator itu bertugas untuk menampilkan setidaknya berapa persen yang dapat mewakili seluruh alat batu yang ada di Pacitanian gitu. Jadi itu tugasnya kurator, menampilkan, menjadi penyampai lah ke masyarakat gitu tentang ilmu-ilmu yang mungkin kalau misalnya kita sebenarnya tahunya di peneliti-peneliti ya, tapi dari seorang kurator itu ibaratnya kita bisa menginterpretasikan lah ke masyarakat awam secara ini loh kayak gini temuan-temuan kayak gitu. Jadi dari penjelasannya Mbak tadi, saya bisa melihat bahwa berarti ada sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dengan ditampilkannya koleksi dalam museum ya. Betul sekali. Pada akhirnya apa yang sebenarnya dibutuhkan ataupun pentingnya masyarakat tuh ditampilkan seperti itu? Sebenarnya apa sih Pak yang penting? Mungkin lebih ke penguatan jati diri ya maksudnya. Penguatan jati diri. Jadi misalnya kita kan nggak tahu tuh dari mana kita berasal. Nah, misalnya dari sini kita tahu ternyata bangsa kita dari dulu itu udah bangsa yang besar loh. Peradabannya udah cukup maju. Jadi dari itu kita berharapnya masyarakat juga belajar dari masa lalu dan masa depan. Dan dibawa ke masa sekarang. Baik, satu pertanyaan terakhir kayaknya Mbak Yesi banget nih. Harapannya Mbak untuk museum dan sejarah Pacitan gimana Mbak? Semoga dengan adanya Museum Song Terus ini masyarakat bisa terwakili ya untuk mengenal lebih banyak tentang Gunung Sewu khususnya di Pacitan. Jadi bisa tahu kalau ternyata Pacitan itu khususnya adalah metropolitan prasejarah pada masa itu. Makasih Mbak, selamat bertugas kembali Mbak Kurator. Jadi itu penjelasannya Mbak Asisten Kurator, Mbak Sekar. Ada tentang jati diri, ada tentang identitas, ada tentang bagaimana kita berasal, dan pada akhirnya ada tentang kekayaan. Sejarah adalah satu akses di mana kita tuh melihat bagaimana kita dari kita berasal. Bagaimana sebenarnya kita itu menjadi seperti apa, dan itu hanya bisa kita lihat ketika kita tahu sebenarnya kita tuh seperti apa lewat setiap kisah-kisah, setiap narasi, setiap bukti tentang waktu itu dimulai, sejarah itu dimulai, dan kehidupan kita dimulai. Museum di Hatiku, Viva Historia.